Kembali lagi kita di pojok Ciputat dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Kita udah menerapkan sesuai dengan prokes kesehatan, yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah dalam protokoler kesehatan. Kita sudah menjaga jarak, benar ya, Abang ya? Iya. Oke, malam ini kita berjumpa dengan seorang abang dari senior di Ciputat sendiri, dan kita akan sedikit berkenalan dan berbincang-bincang santai terkait abang kita yang di sebelah ini. Sebelumnya kita tanya kepada abang di sebelah kita, Bang, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah udah sehat lagi. Alhamdulillah. Iya. Kemarin sempat dari awal aslinya beliau sempat ingin hadir di dalam diskusi sharing-sharing pojok Ciputat ini, cuma terkendala dalam hal Isoman kesehatan gitu. Dan alhamdulillah beliau sudah dalam keadaan pulih dan sehat kembali. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan Bang nama abang gitu. Oke. Oke. Iya. Namanya Ahmad Misbahul Munir dari PMI Kompas ya. Kompas ya. Nah, dari jurusannya TI, kita angkatan 2015. TI. Kalau boleh tahu TI apa Bang? TI itu Teknik Informasi. Teknik Informasi. Untuk teman-teman yang nggak tahu, TI itu Teknik Informasi dari Fakultas Saintek gitu, UIN Syarif Hidayatullah. Nah, dan malam ini kita akan sedikit sharing bersama Abang Munir yang ada di sebelah kita. Ya, Kita ngobrol santai dan kita ingin tahu sosok beliau di Ciputat ini yang sudah lama dalam berprosesnya ya. Begitu ya kurang lebih ya Bang ya. Begitu lama juga kita kan. Iya Bang ya. Jadi gimana sih Bang, apa kegiatannya dalam waktu-waktu sekarang ini? Kalau sekarang ini ya, selain kita fokus ada hajat ini kan kecap, selain itu juga ya bantu-bantu keluarga aja di rumah. Teman-teman semua. Jadi Bang Munir ini yang seorang yang sudah berada di Ciputat sejak lama. Iya, kebetulan dari lahir sudah ada di Ciputat. Mungkin itu bisa diceritakan itu. Iya. Itu Bang ya, profilnya. Kalau saya emang kebetulan lahir di Ciputat, khususnya di RS UIN. RS UIN. Dari Ciputat banget ya. Iya. Jadi pas lompat masuk kampus ya. Pas masuk kampus itu kan ada layanan bisa berobat di RS UIN. Iya. Nah, kebetulan kita sakit, kita pengen berobat di RS UIN pertama kalinya. Pas maba, ya kan? Pas kita ngisi biodata, set. Udah kita kasih nih. Ya. Ternyata petugasnya malah bilang, "Mas, datanya udah ada." Oh, udah terdaftar kita. Ya. Iya. Jadi udah ada namanya ini Bang Munir ini. Sudah terregister dalam catatan, udah terdaftar di RS UIN tersebut. Sebelum jadi mahasiswa UIN. Jadi udah di Ciputat dan udah terdaftar di rumah sakit UIN. Gitu ya Bang ya. Mungkin sebelum masuk ke kampus gitu Bang. Itu sebelumnya bersekolah di mana? Kita kalau dari playgroup ya? Iya, playgroup. Playgroup itu kita di samping Aspi UIN. Ya. Ya kan di situ ada playgroup tuh. Ada playgroup. Nah, ya. Kita awalnya dari situ, terus kemudian kita TK itu di TK Salman. Ya. Nah, dekat juga. Berdekatan. Iya, berdekatan. Terus lanjut MI, kita MI kebetulan di MP dekat rumah juga. Jadi emang dari awal emang sudah warga lokal banget. Iya, udah Ciputat. Udah Ciputat, mendarah daging jadi Ciputat itu. Iya. Namun sayangnya nggak sayangnya juga sih. Ya. Sanawiyah Aliyah itu kebetulan kita mondok. Ya. Pesantren di Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu di Cilandak. Nah, kadang tuh anak-anak juga ada yang nggak tahu
Cilandak di mana sih? Kita bilangnya di belakang PIM gampangnya tuh. Biar lebih jelasnya ya. Iya. Dan mudah diingat itu, iya, belakang PIM. PIM ya kan? Siapa yang nggak tahu PIM? Semuanya sudah pasti tahu dong di mana itu PIM. Dan di belakangnya itu ada pondok pesantren dari Abang Munir tersebut. Iya. Jadi Sanawiyah, Aliyah, MTS, MA di sana semua ya Bang ya. Sanawiyah Aliyah di sana. Jadi pure 6 tahun jadi Bang Munir di sana guys. Kebetulan juga yang punya pondok pesantren itu kan ya kader syariah juga, Gus Irfan sekali. Nah, jadi yang punya pondok pesantren merupakan dari kader dari syariah juga. Gus Irfan ya benar ya Abang ya. Betul. Jadi jenjang karir Bang Munir nih dari awal udah di Ciputat, kemudian melanjutkannya di MP dan Sanawiyah Aliyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Cilandak, belakang PIM biar belakang PIM. Belakang PIM. Kemudian bisa melanjutkan ke UIN jurusan Saintek tuh gimana Bang? Iya, sebenarnya Fakultas Saintek maksudnya. Ya, gitu. Agak ini juga sih. Agak berbelit lah pengen masuk UIN itu. Iya. Sebenarnya pas SNMPTN kita daftar dan diterima. Tapi bukan di UIN. Kita emang saat itu pengen di UNS Surakarta. Bukan Surabaya. Surakarta. Ngambil juga udah emang fokusnya pengen ke TI, cuman di sana nggak ada TI, kita ngambilnya pendidikan TIK. Terus sebelumnya kita nanya orang tua boleh di sini apa enggak, boleh. Yang pas keterima tapi orang tua berkata lain, takdir berkata lain. Jadi nggak kita ambil dan sebenarnya nyesal juga nggak diambil kan. Sayang ya. Jadi lanjut kita ngambil SBM. Nyoba SBM ujiannya di Depok, tapi sayangnya masih belum keterima juga. Enggak. Di sekolah. Di sekolah. Di sekolahan gitulah. Terus ya terakhir kita udah pasrah ya. Ya pas SBM ini kita udah ngambil UIN, fokus UIN. Jadi udah fokus di UIN. Pas SBM. Nah pas terakhir kan mandiri. Kita udah pasrah tapi tetap ngambil jurusan yang kita pengen. Tetap berarti ya. Pilihan tetap TI gitu. TI kudu lulus gitu. Pilihan pertama TI, kedua SI udah. Pokoknya yang komputer kita ngambilnya. Oh iya, gitu. Alhamdulillah bisa keterima di situ. Alhamdulillah. Ya akhirnya keterima. Lewat jalur apa itu keterimanya? Mandiri. SBM ditolak. SBM berkata lain. Iya, gitu. SBM PTN berkata lain lah. Nah di ujian mandiri ini alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Jadi begitu guys perjalanannya sebelum masuk kampus hingga masuk kampus dan kemudian dalam jenjang karir di PMII tersebut bagaimana sih Bang Munir? Sebenarnya juga kan kita itu sebelum masuk kampus juga udah dikenalin PMI HMI dari ada salah satu guru di sekolahan mengenalkan nanti ada organisasi PMI dan HMI terserah mau masuk kemana. Tapi guru itu kayak ngasih kode lah PMI aja. Cenderung ke PMI mengarahkannya ya Bang ya begitu. Pas masuk kampus maba. Kita nyari di Saintek. Iya. Ini mana nih organisasi, mana PMI, mana HMI, kan gitu. Gimana tempatnya? Ini gitu. Jadi nggak ada yang ngader apa? Iya. Nah kebetulan juga saudara kita beda organisasi malah. Iya. Jadi saya punya saudara itu di Tarbiyah HMI. Kakak kandung saya di Tarbiyah HMI. Iya. Jadi yang pertama-tama saya cari emang HMI. Di Saintek. Alhamdulillahnya saat itu HMI nggak sosialisasi ke kelas-kelas. Yang sosialisasi malah PMI. Jadi kita kenal PMI dan kita nanya ke kakak kan yang HMI, gimana nih di Saintek kayaknya nggak ada HMI, masuk PMI ya. Izin dulu tuh. Kebetulan beda organisasi kan, takutnya nggak direstui atau gimana. Ya benar. Ternyata malah didukung sama kakak, nggak apa-apa masuk aja yang penting ikut organisasi. Ya jadi fungsi dan arah kita kuliah tersebut
tidak hanya terpaku dalam pembelajaran formal di dalam kelas. Terlebih kita mencari selebih ilmunya adalah berada di organisasi. Jadi yang bersosialisasi ke kelas-kelas justru PMII ya. Iya, yang HMI-nya nggak ada. Yang HMI-nya kita tuh ada, gitu ya Bang ya. Nah, kemudian lanjut ini ke jenjang Mapaba ya Bang ya. Iya. Kita Mapaba ya semester awal lah ikut yang pertama. Di semester awal itu diajak ke puncak, tapi emang ngajak Mapaba, bukan basa-basi ke puncak. Enggak, emang ngajak Mapaba. Arahnya memang Mapaba ke puncak gitu. Iya. Mapaba lah. Selesai Mapaba, kebetulan saya kayak merasa minder gitu kan. Ya. Dengan teman-teman ternyata yang pas di Mapaba itu banyak yang lebih hebat. Iya. Bener. Ternyata lebih ya, banyak. Iya, banyak yang lebih hebat. Ya, jadi pas awal-awal semester itu, semester 1, semester 2, saya kayak agak menjauhkan diri dari PMII. Sempat menjauh ya, iya. Bang ya. Malah ngelihat senior yang pas ketemu di Mapaba itu, sempat buang muka kita. Saking mindernya gitu, iya. Bang. Sempat pada waktunya minder ya, Bang ya. Nah, pas di semester 3, alhamdulillah kayak dapat hidayah gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita aktif. Sebenarnya emang kita ikut organisasi itu pertama-tama mencari teman, mencari keluarga baru. Iya, mencari keluarga baru, mencari relasi ya Bang ya. Iya, di awal-awal itu kita sempat minder kan. Nah, pas di semester 3 nyoba aktif. Ternyata malah kita ada keluarga baru gitu. Ada teman-teman yang asik diajak nongkrong, asik diajak bercanda. Nah, di semester 3 kita aktif. Kebetulan juga pergantian kepengurusan, saya masuk pertama kali jadi itu kita anggota kaderisasi. Ya, semester 3 semester 4 itu jadi anggota kaderisasi. Ya, disitulah banyak belajar lah cara gimana menggait mahasiswa baru, menjaga mahasiswa baru agar tetap aktif, dan sebagainya. Lanjut terus jenjang selanjutnya. Nah, ini nih saya juga bingung. Karena setelah saya jadi anggota kaderisasi di kepengurusan selanjutnya, tiba-tiba langsung jadi sekum. Iya. Terpilih dipilih sama formatur waktu itu. Dipercayakan jadi sekretaris umumnya Tumulan. Pada eranya Tumulan. Iya, pada eranya Tumulan. Oh, jadi Tumulan waktu itu jadi ketua PMI Kompas. Ketua umum PMI Kompas. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sekretarisnya Tumulan, banyak belajar dari Tumulan. Wah, untuk mengimbangi Tumulan sebenarnya lumayan berat. Kita harus kesana kemari, butuh ekstra. Kadang malah kita duluan yang drop. Tapi di situ ya berusaha lah untuk ngimbangin, dan juga emang dari dukungan dan kerjasama di dalam organisasi itu ya kita betah lah. Makin erat kekeluargaan itu. Dalam keluarga dan kerja tim ya. Iya. Abang ya. Berusaha mengimbangin dan bersama ketum tersebut. Iya. Ya. Dalam perjuangannya kan seperti itu teman-teman. Iya, terus lanjut di kepengurusan yang terpilih itu Tum Sandy. Iya. Dipercayakan lagi menjadi sekum kembali. Menjadi sekum. Luar biasa perjalanan. Iya. Abang Munir ini. Jadi jatuhnya modelnya 2 periode ya. Abang ya, luar biasa. Iya. Nah, setelah selesai kepengurusan Tum Sandy, alhamdulillah dipercayakan juga jadi pengurus DPP di cabang. Oh, berarti Abang Munir ini kepengurusan cabang tahun lalu juga termasuk dalam struktur tersebut ya? Ya, di kepengurusannya Tum Ramadan. Ya. Kita termasuk juga jadi anggota DPP. Oh. Iya. Jadi emang di bidang DPP ya? Iya, maksudnya sebenarnya juga ingin belajar juga kan? Iya. Benar. Belajar serta membantu teman-teman lah untuk mensukseskan hajat di universitas. Luar biasa. Jadi, ya, setelah itu ya dengan doa dan dukungan teman-teman, sahabat-sahabat, ya kita memantapkan diri
untuk sekarang ini mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PMI cabang Ciputat. Nomor urut berapa kalau boleh tahu? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Begitu teman-teman. 2. Nomor urut 2. Begitu teman-teman. Jadi Abang Munir dari sekian perjalanannya di PMI Ciputat sampai 2 kali jadi sekum, kemudian memiliki hajat untuk mengkokohkan diri dan memberanikan diri sebagai formatur di pencalonan ketua umum cabang PMI Ciputat. Jadi gagasan apa yang dibawa oleh Abang Munir ini dalam hajat ini gitu? Kan sebenarnya melihat dari data kaderisasi saat pandemi ini, ternyata tingkat ketertarikan mahasiswa untuk ikut berorganisasi malah meningkat kan? Iya. Nah, dari data yang terkumpul ternyata jumlah kaderisasi itu meningkat dan bertambah kan. Nah, di situ kita punya concern untuk pelayanan kader. Ya. Jadi yang kita bawa itu pelayanan kader. Nah, pelayanan kader ini pun bermacam-macam. Yang pertama kita ingin meningkatkan nilai akademik mereka, lalu menimbulkan potensi-potensi mereka yang terpendam, yang belum terekspos lah, yang belum kelihatan. Dan yang terakhir ini, setelah kita tahu potensi-potensi mereka, data-data dari setiap anggota atau kader yang memiliki kemampuan di mana, nah kita ingin mendistribusikannya, misal dengan mengikuti event atau lomba dan sebagainya. Nah, yang di pertama ini kenapa kita ingin meningkatkan nilai akademiknya? Karena kita mengikuti perkembangan zaman yang semakin sekarang itu masa perkuliahan semakin singkat. Benar. Ya kan? Ya. Mahasiswa-mahasiswa ini dituntut untuk lulus lebih cepat. Sementara mereka juga yang ingin ikut organisasi masih bisa untuk mengembangkan nilai akademiknya. Dengan cara itu kita ingin membuat seperti yang prototipe Saintek pernah lakukan lah, sudah beberapa tahun kita lakukan. Ya kan? Yaitu rumah coding. Nah, di rumah coding ini juga rumah coding. Kita waktu itu berfokus di rumah coding untuk menggait mahasiswa-mahasiswa TI yang sebenarnya mereka yang duluan datang ke kita gitu. Bertanya, "Bang, ngerti ini nggak? Tolong bantu kita mata kuliah ini." Gitu kan. Nah, di situ kita melihat celah. Ya kan, jadi kita membuat komunitas rumah coding untuk mengakomodasi itu. Jadi di bidang akademik mereka juga bisa terbantu, dan mereka ikut organisasi pun jadi tidak terlalu menjadi beban gitu. Kadang di Saintek itu masih ada yang bilang ikut organisasi itu malah buang-buang waktu soalnya. Padahal kalau karena mereka belum kenal. Jadi bisa dipatahkan dalam berorganisasi tidak membuang-buang waktu, justru mempertambah keluarga baru serta ilmu baru yang kita dapat dan kita kembangkan di organisasi tersebut gitu. Serta juga nggak lupa sama nilai akademik mereka. Jadi kan kita juga ada jadinya pelatihan atau pembelajaran lah buat mahasiswa-mahasiswa ini yang kurang mengerti mata kuliah mereka di dalamnya. Nah, dari situ juga kita melakukan pelatihan-pelatihan biar kita mengetahui nih potensi-potensi apa yang mereka punya. Lanjutnya itu setelah kita tahu potensi mereka, ya kita coba salurkan lah dengan ikut lomba-lomba. Ini ketua rumah coding yang sekarang terakhir itu menang di kolaborasi UIN sama Google yang kerjasama itu. Mereka kayak membuat startup dan dia menang, namanya Dio. Luar biasa. Itu termasuk dalam PMI juga yang menjuarai kolaborasi tersebut antara Google dengan UIN.
menjadi kandidat juara. Jadi dalam ber-PMII tidak mengganggu sedikit pun akademik ya tuh. Iya. Ya justru membantu ya Bang. Membantu dan menambah keluarga baru, teman baru. Teman baru. Jadi misalnya kalau anak-anak mahasiswa yang rantau, ya kan jadi di sini tuh juga punya keluarga gitu loh. Tidak merasa sebagai anak hilang. Iya. Gitu. Tidak memiliki keluarga dan justru dengan ikutnya berorganisasi dalam PMI menambah keluarga dan rumah baru. Iya. Akademiknya pun jangan lupa. Iya. Tetap kita tingkatkan. Jelas itu kebutuhan akademik justru yang nomor 1 juga gitu ya dalam perjalanan sebagai kita akademis dalam mahasiswa gitu. Ya kan namanya juga kita organisasi ekstra kampus kan. Tetaplah nilai akademik ini diutamakan. Selanjutnya tuh dalam hajat ketua cabang ini ingin dibawa kemanakah PMI cabang Ciputat ya, seperti itu modelnya, kayak inovasi serta arah baru PMI cabang Ciputat ini bagaimana sih menurut Abang Munir? Ya kan karena dari tadi fokus kita itu ke pelayanan kader ya. Iya. Nah, untuk membawa PMI cabang Ciputat ini juga kita ingin menunjukkan bahwa kader-kader PMI cabang Ciputat itu mempunyai potensi. Iya, makanya kita ikut sertakan lomba. Justru mengangkat. Iya, mengangkat kader-kader kita lah. Jadi seperti itu. Jadi emang sebenarnya karena yang saya lihat itu jumlah kaderisasi bertambah, yang saya ingin tambahkan juga biar bukan jumlah kuantitasnya aja yang bertambah, tapi kualitasnya juga ikut serta gitu, jadi bisa mengimbangi, ikut naik seiring berjalannya kualitas pun ikut bertambah. Iya betul. Luar biasa bersama Abang Munir. Baik Bang Munir, bagaimana pandangan Bang Munir terhadap kader-kader PMII cabang Ciputat hari ini ataupun yang akan datang, bagaimana itu pandangan Bang Munir terhadap hajat dari Bang Munir tersebut gitu ya. Nah, kalau pandangan ya, sebenarnya kalau untuk kader-kader PMI cabang Ciputat itu sudah hebat lah, ya kan terlebih lagi dari kepengurusannya Tum Ramadan. Menurut saya pengurusan Tum Ramadan itu meskipun terjebak pandemi, pengurusannya itu tetap progresif. Bahkan sampai dapat bekerja sama dengan stasiun TV nasional. Iya, luar biasa itu Bang. Iya. Itu merupakan penggapaian yang luar biasa itu ya dalam pengurusan sebelumnya begitu ya Bang. Betul. Dalam relasinya itu sudah mencakup TV nasional lah kan. Itu udah keren banget tuh. Dan disiarkan di seluruh Indonesia. Iya. Bang Munir ya. Terus buat kalau pandangan kedepannya ya, untuk kader-kader ini bagaimana? Ya dari yang kita fokuskan, itu kan ingin ke pelayanan kader. Jadi di situ juga kita ingin membantu PB PMI yang sekarang, ingin mencoba bersinergi lah. Berselaras. Biar selaras sesuai dengan PMI Indonesia. Nah, dengan adanya bidang keprofesian di PB, kita juga ingin menunjang kader-kader itu dengan mempersiapkan, yaitu dengan menunjang nilai-nilai akademiknya, lalu mendapatkan potensi-potensi apa yang mereka kuasai dan mendistribusikannya. Kan itu mudah-mudahan bisa selaras lah dengan PB. Dan itu merupakan suatu yang luar biasa itu Bang Munir, menyelaraskan dengan apa yang dimiliki oleh mahasiswa seperti itu. Potensi mahasiswa apa yang bisa kita distribusikan, yang bisa kita kembangkan. Nah, langkah-langkahnya itu ya, kalau di Saintek ada rumah coding, ya kan, yang sudah
include di dalamnya itu pengembangan nilai akademik, terus juga pemantapan potensi mereka yang mereka kuasai dan distribusinya itu. Nah, lanjut, kalau langkah konkretnya itu kita ingin membuat rumah-rumah baru yang seperti rumah coding lah polanya, tapi kita inginnya mudah-mudahan kita membuat rumah-rumah baru itu dapat mengakomodir seluruh komisariat yang ada di PMI Cabang Ciputat ini, seperti itu. Luar biasa. Jadi gunanya seperti ilustrasinya seperti rumah coding dalam menemukan keluarga baru, ataupun menemukan potensi-potensi baru, seperti itu Bang Munir ya. Dan goalsnya akan ketika lulus sudah memiliki potensi-potensi yang berada dalam dirinya sendiri gitu. Memiliki arah langkah gitu. Oh, dalam berorganisasi ini menghasilkan apa yang sesuai dengan bidang kita. Jadi kita juga setelah lulus ini sudah bisa fokus ke keprofesiannya masing-masing dari bantuan rumah-rumah yang akan dijalankan itu. Jadi akan menyeluruh ke seluruh komisariat yang ada di PMI Cabang Amin, Ciputat. semoga dapat mengakomodir semuanya. Ya. Kita sudah berada di ujung acara nih Bang Munir. Baiklah kalau gitu. Baiklah. Kalau kata Mang Pipit itu baiklah kalau begini. Jadi mungkin ada sepatah dua patah kata gitu untuk Bang Munir yang disampaikan dalam hajat ingin berkontestasi di pemilihan ketua umum PMI Cabang Ciputat yang ingin disampaikan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita ingin memohon doa restu juga dari seluruh komisariat. Jika diamanahkan, kita akan menjalankan tanggung jawab itu sebaik-baiknya. Entah siapapun yang menang lah, kita pasti akan mendukung gagasan-gagasan itu. Dan semoga juga kita dapat menyatukan gagasan-gagasan dari tiap calon ini untuk PMI Cabang Ciputat lebih maju. Iya, seperti itu aja. Terima kasih kepada Bang Munir telah hadir malam ini di Pojok Ciputat. Ya, siap. Terima kasih juga kita sudah diundang di sini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bang Munir ya. Amin. Semoga kita semua sehat, seluruh kader PMI Cabang Ciputat semua sehat. Amin. Jangan sakit. Tetap diterapkan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah hadir dalam malam ini, dan terima kasih kepada seluruh kader PMI Cabang Ciputat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.